Jadi Nikta Gina itu pernah curhat ke gue, kata dia, hanya itu sampai sewa rumah khusus buat burung. Ini masih umurnya 6 bulan. Jam. Oh my god, baby. Oh, ini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sama Jaki, baik yang pengen katanya update Jakinya. Selamat pagi. Ini masih pagi ya. Si Jaki udah 3 bulan menuju 4 bulan. Hari ini lagi agak sakit flu, jadi mau dijemur sambil ayahnya sarapannya mangga. Jadi dan nanas, dan teh hangat. Kali ini kita ngapain ya? Kita liatin burung-burung aja ya. Baik yang minta burung-burung kicau di rumah The Hakims itu ada apa aja sih? Baru diliatin satu ya, murai batu doang ya. Udah lihat belum pembahasan mengenai murai batu? Mau bikin penangkaran murai, tinggi kandang itu minimal 4 meter. Bunyi terus ya. Bagi yang pengen juga katanya pengen lihat si Rio itu burung Rio gue. Hari ini dari tadi selamat siang. Halo. Assalamualaikum. Selamat siang. Kalau suruh ngomong nggak ngomong, diam. Dan kita main lain baru. Dadah. Selamat pagi. Baik, kita pergi pasti bunyi. Jangan ngetawain. Kita lihat si itu dulu ya, murai batu. Selain murai batu, ada burung-burung yang lainnya juga. Yuk, kita lihat perkutut. Jadi kalau rumah Jawa itu harus pakai perkutut supaya lebih terasa lagi suasananya. Tapi kadang-kadang perkutut juga pada jelek-jelek, ini udah lama banget. Padahal dulu belinya tuh beli yang antik-antik, itu lebih ringkih, kasihan. Ingat cerita itu nggak? Yang gini, terus sarungnya digituin terus sampai akhirnya keluar. Tetangga lewat, Pak burungnya Pak. Iya burungnya. Iya burungnya. Dan cerita itu kan zaman dulu. Oke, ini udah bertahun-tahun bareng gue. Yang ngerti burung sebetulnya Iskandar. Ini selain perkutut, murai batu, apalagi sih burung kita tuh? Angser. Mana? Lagi mahum tapi. Nah, terus selain itu Jalak jalak suren mana? Bunyi itu paling lewat. coba kita lihat jalak suren. Jalak suren. Nih, kalau ini jalak suren nih, lagi mabung, biasa bunyi. Itu jalak suren, salah ini kacer, sorry. Ini kacer, lagi mabung, biasa bunyi juga. Ini paling gampang tuh gambar. Selain itu apa lagi? Sering gunting, Yang gunting, hey, ada panik, nggak bunyi, mati bahan. nggak masuk bahan. Ini kosong nih kandang. Ini cucak hijau. Cucak hijau. Tuh. Nih, cucak hijau.
Ini lovebird. Nih ada gelasik batu nih. Bunyi juga nggak? Kok ada itunya? Ada apa namanya? Bunglon. Ada bunglon. Itu ada bunglon masuk ke situ. Hei, berarti ngigit guys. Gigit ya? Mau dipelihara kali ini bagus. Makanan jangkriknya, jangkriknya habis. Piara aja tuh bagus tuh. Dia mau minta dipiarain. Lepasin aja, lepasin. Enggak ini belum. Belum. Mabung juga ini sama kaca. Oke. Nah, ada juga beberapa lovebird ya. Coba lovebird dikumpulin di sini. Iya, burung cinta ya. Lovebird. Yang lovebird itu banyak banget jenisnya, tapi saya nggak tahu nggak apa. Yang nyamperin tuh ini ya ini. Ya. Rata-rata ini nyamperin sendiri ya. Ini juga. Iya, jadi ini pada terbang sini punya tetangga atau punya yang dari jauh juga bisa kesini. Di sini mungkin karena teduh, sudah gitu juga banyak makanan, banyak teman-temannya pada nyamperin. Belum begitu juga gue baru hilang juga tuh katanya, gara-gara kandangnya udah rapuh. Oke, kalau begitu kita akan cari tahu mengenai lovebird ya. Ada temen gue si Kinos punya lovebird banyak, gue cari tahu ke dia. Oke, kita lanjutkan perjalanannya ya. Taki. Nah oke, dan sekarang saatnya kita ketemu dengan temen gue, artis. Ini kan termasuk binatang bintang juga ya. Ini yang pelihara lovebird-nya banyak. Wow. Nggak tahu lovebird itu apa. Ntar kita, dia saking sayangnya, dia sampai sewa rumah khusus lovebird. Gila. Itu rumah lovebird-nya. Ini rumah dianya. Wow. Kan gila. Gila. Ya udah. Berarti yang gila bukan gue dong. Oke deh. Let's go. Kita lihat koleksi lovebird Kinos. Cepat. Ini nadirnya. Iya. Seperti ini. Kita lihat ini aja. Ayo, let's go. Kita lihat lovebird spektakuler. Asik dari Kinos. Tuh guys, jadi situ rumahnya ya. Ini rumah khusus burung. Benar. Jadi Nikta Gina itu pernah curhat ke gue, kata dia, iya suami gue itu sampai yang curhat Nikta Gina atau orang lain ya yang ngasih tahu ya. Gina benar katanya itu sampai sewa rumah khusus buat burung. Kenapa dipisahin? Iya karena nggak boleh sama Gina sendiri kan di rumah ada anak-anak kan, kalau terlalu banyak burung takutnya dia kan dokter lah ya, takutnya ini itu penyakit apalah segala macam, virus segala macam. Ya udah mau nggak mau dikorbanin lah, jadi nyewa rumah. Kebetulan di depan rumah ada yang kosong, sewa lah buat kandangnya. Aduh maaf ada jemuran. Nih lovebird nih. Jadi ada berapa tempat? Ada 2 ini sama di sini. Yang mana dulu? Bebas. Itu apa? Sama-sama lovebird, cuman ini jenis non clap. Jadi lovebird itu ada yang non clap dan ada yang clap gitu. Non clap badannya lebih besar, tapi kalau untuk secara value dia tidak se-value yang berkacamata alias yang berclap. Oke. Gue ada jujur ya, di rumah gue itu ada beberapa lovebird, tapi yang beneran gue pelihara itu cuma 2 gitu. Itu udah bisa trik. Tapi sisanya itu burung orang kayaknya datang ke rumah gue. Otomatis. Kita lihat ya, kita akan lihat satu demi satu ini lovebird jenis apakah ini. Yang pertama. Ini clap juga. Dia diseri. Yang kacamata berarti clap, yang nggak pakai kacamata berarti non clap. Yang ini ada kacamata. Ini ada kacamata. Ini punya Irfan. Ini nangkep. Oh nangkep datang sendiri. Ini cantik ya? Cantik. Ini Mahal green nggak? fishery aja. Ini green fishery. Green fishery itu Betul. Jadi dia standar betul sekali. Tapi kalau kenapa dibilang ada yang mahal, itu biasanya main mutasi dan darahnya masih murni gitu. Pilihannya kalau lovebird mau mahal, itu antara darahnya yang murni banget atau kedua dia merupakan mutasi baru atau rekayasa mutasi. Oke. Ya, kalau ini enggak. Kalau ini dia udah perpaduan, misalnya kawin, si induknya tuh asal kawin. Oh iya. Yang ini nih ya guys, ya ini. Ini berapaan biasanya? Ini mungkinnya di bawah 1 juta lah Irfan. Nanti dia punya yang banyak juta. Berarti ini di bawah 1 juta. Oke, kita bahas punya gue dulu ya. Abis gitu nanti kita akan lihat koleksi dari Kinos. Nah, ini dia sudah terkena yang namanya darah personatus. Apa tuh? Kepalanya hitam, alias punya helm SNI. Wow. Nah, namanya pokoknya setiap burung lovebird yang kepalanya hitam itu personatus. Personatus. Yoi.
ada helmnya hitam. Nah ini kebetulan helmnya belum sempurna. Nanti Kinos kasih lihat yang bagus helmnya. Ada. Berapa ini? Ini masih di bawah 1 lah. Sombong amat. Lanjut, nih, ini mah biasa banget ya? Ya kalau yang jual Airvan bisa mahal. Ini biasa banget. Ini juga termasuk misalnya kalau lovebird, sebasic-basicnya lovebird inilah. Ini? Ya, lovebird semahal apapun, tapi kalau dia bisa dikatakan dia kembali ke fitrahnya, balik lagi ke hijau seperti ini. Ini yang standar Betul, seperti betul. Ini tapi bisa trik kalau tidak salah. Nah, Bisa nyuci, ngepel, nanak nasi, sama jemur baju. maaf itu burung atau asisten rumah tangga? Iya, asisten rumah tangga. Lumayan kan. Oke, ini yang standar. Iya, tapi kalau emang bisa sirkus beda lagi, ada kompetisinya, ada Iya. ada komunitas Harganya sendiri. pun beda lagi. Beda. Ini harganya berapa kalau yang standar biasanya bisa apa-apa? Kalau nggak bisa apa-apa ya mungkin 100.000. Oke. Oh, ini lagi bertelur. Ini non clap juga. Dia sekali lihat langsung. Jadi dia hobinya tuh ya, binatangnya tuh nggak sebanyak gue, tapi satu tapi dalam. Fokus. Betul. Kok gue banyak yang bingung, gue ilmunya dangkal, nggak apa-apa lah ya. Namanya juga cari ilmu ya. Oke, kita akan mulai dengan yang clap. Yang non clap. Non clap. Ada non clap, ada clap juga sih. Non clap yang nggak pakai kacamata, ukuran lebih besar. Ini enggak, ini justru yang tidak terlalu mahal. Bohong ya. lu. Betul. Dan bersih. Iya. Sukanya lovebird tuh apa sih? Satu basically emang suka burung. Terus pertama kali akhirnya dikenalin sama temen si lovebird ini dikasih gratis Airvan. Awalnya. Bener, yang bener-bener josan biasa banget. Jinak. Terus Uta seneng, jadi tagihan. Dipelajari sampai ada yang bilang ada yang beli lovebird berpuluh-puluh juta. Wah, waktu itu gue bilang orang bego mana yang mau beli burung sampai puluhan juta. Dan ternyata lu menjadi salah Sayalah satunya. orang bego itu. Dan dia menjadi salah satu orang bego memberi lovebird puluhan juta. Guys, berarti ada di dalam. Ini salah satu kesukaan gue, favorit gue ini jinak nih. Siapa itu namanya? Gue panggilnya Grey aja sih. Kau masuk terbang ya? Enggak, masuk aja. Terbang nggak? Enggak. Ya elah, kalau terbang beli lagi. Sombong amat. Ini kita lagi ada di kandang lovebird ya. Grey? Grey? Kalau lovebird itu harus ada tangkringan, tambang seperti ini ya. Iya, ini kreasi aja sih. Halo. Dia biasanya datang sendiri. Grey? Oh iya datang ya. Grey? Ini favorit si Uta juga. Enggak, kalau ini dia udah agak gede, Uta agak takut nih. Kalau suka masih gigit-gigit gitu ya. Betul. Ini masih umurnya 6 bulan. Ini lahir di sini jangan-jangan. Saya di sini anakan gue sendiri. Wow. Itu ibunya sama bapaknya. Itu ibu bapaknya. Ya, tapi nggak jinak. Tapi ini cantik-cantik banget sumpah deh. Terus selalu ya harus ada minum. Ada minumnya, Ya. ada makanannya juga. Sini Grey. Nah, Grey datang sendiri Airan. Hai Grey. Jam. Jam. Udah pulang dong dia. Sakit dong. Grey, sakit. Oh, dia gigitnya gemes. Kenalan. Iya. Guys, ini keren banget. Kalau binatang udah sampai percaya ke manusia seperti ini, berarti yang punyanya, yang ngerawatnya oke banget. Pendekatannya dengan hati. Kinos keren banget, sumpah. Oke, ini adalah lovebird non clap. Ada yang non clap, ada yang clap tuh. Lihat aja kan kelihatan kok dari matanya. Lebih kecil kan? Iya. Itu non clap semua tuh. Itu non clap semua. Iya, Yang iya, ini iya. clap tuh. Kelihatan badannya Iya, ayat. Cuman Grey doang ya? Dia yang jinak karena dia dari kecil di sini. Ini rumahnya dia. Dia apal kandang lah gitu, jaga kandang kan. Ini aja ya? Pembelian standar aja cukup. Iya. Sakitnya apa sih kalau lovebird? Lovebird biasanya snot, tapi jarang ya. Snot tuh apa? Snot kayak semacam kalau di kitanya kayak flu gitu lah. Oh iya. Snot gitu. Oke, ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya? Ada 5 betul, ada 5 ekor di sini. Dan di dalam ada yang sudah manggil-manggil. Dan koleksi yang di dalam jauh lebih
Oke, lagi ini udah oke banget rambutnya juga. Oke, kita menuju ke dalam ya. Oke, thank you, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Oke guys, kita masuk ke istananya Lovebird punya Kinos. Oke, kita sudah masuk. Sebelum masuk, subscribe dulu di Hakim Channel. Subscribe dulu punya Kinos. Kinos Gina YouTube channel. Kinos Gina YouTube Channel. Oke. Ada yang bahas tentang burung nggak? Ada banyak. ada. Nah. Karena di situ kan Gina tuh salah satu orang yang menentang gua untuk ternak burung ini. Terus? Ya karena gue buang duit banyak, buang waktu juga cukup lumayan effort, gaji pegawai segala macem ya lumayan gitu. Tapi ternyata sekarang sudah menghasilkan. Alhamdulillah. Kebahagiaan. Katanya burung-burungnya juga bertelur dan beranak pinak. Wah. Gue dengar ada suara bayi burung. Ada yang baru netes. Bisa dibilang sekarang lagi panen. Pas banget kita kesini, pas banget lagi panen Lovebird. Yes. Oke, gue bingung nih kalau udah gini gue kalap nih. Mau yang mana dulu? Antara bahas telur dan anak burung atau bahas tentang jenis-jenis. Kita bahas jenis-jenis dulu deh. Oke. Nyambung dengan yang tadi. Gini, jadi pasti yang bakal sering diobrolin adalah kenapa sih lovebird bisa mahal? Mutasi genetik jawabannya. Jadi mutasi genetik adalah atau rekayasa genetik. Jadi kita menciptakan jenis lovebird baru. Dari coraknya, Dikawin-kawinkan. Tetap yang menciptakan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Tapi betul. Kita menyilang-nyilangkan kan. Betul. Nah, si ini dan si ini gitu. Nah, jadi punya rumus Irfan. Jadi kalau A ketemu B, udah ketahuan anak itu akan apa. Itu udah rumus. Karena sudah ada banyak orang melakukan. Betul. Jadi sekarang kalau para peternak, kita kasih tahu dulu, lo mau nyetak apa? Lo mau bikin burung lovebird apa? Berarti nanti lo harus punya burung apa? Mainnya gitu sekarang ya. Oh my god, itu yang nanti anaknya kan ini. Oh gitu. Dan semakin sulit itu semakin mahal lagi. Betul. Oke, burung yang termahal yang mana? Langsung termahal. Nih, Bingung juga, jangan dulu deh. Kita step by step. Gue pengen langsung ke yang termahal. Lo juga pasti penasaran. Iya. Subscribe dulu lagi dong. Yoi. Kinos Gina YouTube channel. Kinos Gina YouTube channel ya. Oke. Betul. Udah, kita mulai dari the lowest price. Oke, terlalu goyang-goyang karena kipas angin. Ini kipas angin juga gue pikirkan bener-bener dalam banget. Jadi udah gue ada kali 10 kali gonta-ganti kipas angin di ruangan ini karena lovebird juga tidak boleh terlalu panas suhunya. Tapi jangan terlalu dingin juga. Betul. Jadi kalau pakai AC menurut gua kurang cocok menurut gua ya. Terus gua pakai kipas angin, gonta-ganti karena apa? Nggak bisa kipas angin 24 jam nyala terus akhirnya rusak. Akhirnya gua bikin sendiri, bukan bikin sih, cari ide sendiri. Nih jadi pakai kipas angin AC yang bisa nyala 24 jam. Mesin AC buat dedel gitu. Gua pasang Yang buat exhaust? 24 jam, yes. Yang buat mesin luar ya. Jadi 24 jam ya. Yes. Karena kalau kipas angin biasa kan panas dan jebol. Jebol dinamonya habis mulu. Lihat deh. Nih. Oke. Lampunya juga ini kalau iPhone harusnya tahu nih. Ini lampunya yang ini. Ya. Ini lampu pengganti sinar UV. matahari. Ini lampu UV nih guys. Kenapa harus pakai sinar matahari? Karena kalau sedang dikawinkan, apalagi lagi bertelur, lagi ngerem, nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh dimandiin, kandang nggak boleh dibersihin, nggak boleh digerak-gerakin. Dan soalnya mereka nggak dapat sinar matahari, gantinya seperti ini. Yang paling basic aja, ada yang namanya biola. Biola tuh udah oke lah. Nah, ada yang namanya split biola. Udah dua itu aja yang perlu Aita tahu. Split biola itu adalah dia visualnya tidak biola, tapi induknya biola. Jadi Biola tuh apa sih? biola itu keturunan salah satu rekayasa genetik juga. Yang mana? Nah, ini contohnya ya. Ini hampir semua biola sih kalau di sini. Ini yang lowest ya. Yang paling murah lah, let's say gitu ya. Lovebird warna hijau, biola juga. Bapaknya alias jantannya itu yang warna hijau. Jangan diganggu, kasihan. Tadi marah. Keluar sih dia nih. Kelihatan nggak sih? Tuh, udah ada yang menetasnya guys. Ada yang menetas dua lagi belum menetas. Dia ngeram sendiri. Ngeram sendiri, netas sendiri, nyuapin sendiri. Berarti karakter induknya bagus. Oke, lovebird itu setia ya? Tapi enggak? Gua nggak percaya ya, karena gua ada beberapa burung yang udah gua tukar-tukar pasangan. Bisa juga. Bisa juga sih. Tuh diituin. Tuh ada yang warna hijau, Oh, iya, itu ada yang jantannya. hijau. Nah itu bisa dibilang biola paling murah, Irfan. Yang hijau kalau yang Betul. ibunya? Ibunya itu ewing. Ada juga burung
yang karakternya nggak bagus, nggak mau ngerem, nggak mau nyuapin. Makanya Kinos punya 2 inkubator. Ini inkubator untuk telur. Dia otomatis dia akan menyala dengan suhu yang sudah ditentukan. 38 derajat udah maksimal, dia akan mati lampunya sampai 36,5 derajat baru nyala lagi. Ya Allah, kayak telur apaan? Kayak pilus ya, kacang pilus. Iya bener, 4, 5, 6. Nah, Ini lu bikin gak dong? Beli ya, dong? ini beli. Mesen sih lebih tepatnya. Iya. Nah, ini Kinos ambil dari burung-burung atau induk-induk yang menurut Kinos nggak bagus Oke. karakternya. Berapa lama tuh mereka sampai 3 menetas? minggu. 3 minggu udah menetas? Biasanya. Nah kalau udah menetas langsung kasih ke ibunya? Nah, kalau misalnya udah menetas, tapi si ibunya sedang tidak punya bayi lagi, anak lagi, harus Kinos besarkan sendiri. Nggak bisa langsung masukin ke burung induknya, nggak bisa. Caranya? Disuapin. Itu apa? Nah, yang sudah menetas dan tidak bagus karakternya, Kinos karantina di sini. Oh my god, baby. Iya. Oh, ini. Baby love bird. Ini boleh pegang gak sih? Boleh, angkat aja ya, Pak. Beneran? Beneran, nggak apa-apa. Itu usia berapa hari? Kenapa? Usianya. Ini kurang lebih 2 minggu, 3 minggu. Lapar ya, lapar. Kalau ini udah lumayan sebulan ya. Iya ini Udah ada bulu gede. halusnya. Ini jadi siapa ini? Ini non clap. Adanya Grey. Oh, adanya si Grey. Adanya Grey. Kok kakinya split? Split ya, karena belum berdiri aja dia. Lihat kaki. Nggak boleh nih harinya split. Itu udah dipasang apa ring? Ringnya saya. Iya. Kalau kakinya udah mulai berwarna abu-abu, nah udah bisa dipakai sih. Tulisannya apa sih ringnya ini? Nos Aviari. Ceritanya Keren Kinos. banget. Kenapa? Nggak ada GPS-nya. Lu udah itu? Lu udah mulai dijual-jualin ya? Udah dong, ah. Itu yang belum ada di diri gue. Gue tuh semua binatang gue yang beranak, Nah, gue nggak ikhlas. tapi gitu Irfan, kalau Kinos malah memang ini bisnis, memang investasi, tapi Kinos nggak pernah ngapus. Ayo lu harus bertelur, lu harus beranak. Kan mereka makhluk hidup, tetap Allah yang menentukan sih. Maksudnya Ini disuapin sendiri sama lu? suapin sendiri Irfan. Mau lihat cara nyuapinnya juga? Mau. Dulu lagi tinggi-tingginya banget. Si Gina tahu nggak? Tadinya nggak tahu, sekarang akhirnya ketahuan sih. Karena waktu itu dia punya teman lagi butuh uang. Berapa Kali tuh? dia gitu, teman butuh uang. Ada juga gue gitu juga kok. Oh gitu. Aduh padahal tadinya saya tuh peminat loh, tapi ya jadi katanya itu kepala. Udah bagus, ambil aja. Nggak mau. Kinos kasih buat Irfan. Enggak.